Halo dalam, balik lagi sama gue Babon. Kali ini gue akan berbagi tips dan trik bagaimana atau langkah apa yang harus kalian lakukan sebelum kalian mengecat atau membangun Vespa kalian. Di depan gue udah ada Vespa Super 150 yang sudah selesai masuk proses las. Apa aja yang dilas dan bagian mana aja yang harus diperhatiin? Yuk sama-sama kita bahas. Vespa Super 150 tahun 1974. Oke, berarti kalau kita bagi dengan tahun 2024 berarti berapa tahun? Banyak. Banyak. Oke. Yang notabene dia sudah menjadi bapak-bapak atau pade-pade lah. Yang udah pasti bodinya banyak korosinya. Nah, apa aja sih yang harus lo perhatiin sebelum masuk ke proses cat? Yaitu bagian pertama itu proses pengelasan. Pengelasan itu ada berbagai tahapan. Pertama itu lu sebelum lu masukin kelas itu berarti lu ada centering body. Centering body yaitu pertama lu harus tahu berapa jarak antara posisi kemudi lu dari titik poros komstir ke posisi duduk. Kemudian yang kedua, titik di mana aja bagian Vespa yang korosi dan itu harus diganti ataupun harus di apa bahasanya di total. Dan yang ketiga itu kalau orang kita bilang itu ketok magic, itu salah satu bagian dari pengelasan. Sebenarnya bukan ketok magic ya, ketok halus, di mana bagian tersebut adalah finishing terakhir yang ngebantu tukang cat untuk mengurangi banyaknya dempul yang digunakan. Oke, bagian pertama yang harus kita perhatikan yaitu kalau menurut gua itu bagian layer depan, karena kalau ibarat orang itu muka cuy, kalau banyak jerawat tuh harus di facial. Nah ini bagian depan Vespa, dimana bagian ini tuh dituntut banget untuk keren atau mulus, karena kalau bagian ini tuh tukang cat banyak dempulnya atau banyak bopeng-bopengnya gitu kan kurang enak lah ya, karena ini bagian depan banget yang orang pertama kali lihat di Vespa lo. Dan yang kemudian yang kedua itu bagian tengah decknya. Bagian tengah deck ini di Vespa ini sudah mengalami penggantian 100% di bagian decknya. Karena apa? Karena titik korosinya itu pada Vespa biasanya ada di bagian tengah. Kenapa di bagian tengah? Mainframe, kita biasa sebut ini mainframe pada Vespa. Oh ya, gua kasih tahu dulu, Vespa itu kebagi 3 bagian. Ini depan, ini tengah, dan ini bagian belakang. Nah, di bagian mainframe ini, di bagian bawah sinilah tempatnya air dia menggenang. Dari mana sumbernya? Ada beberapa titik sumber air dia bisa masuk. Pertama, dari bawah batok Vespa. Nah, lubang ini biasanya air itu bisa masuk saat kita mencuci. Biasanya kita pakai selang, kita guyur, nah itu air itu bisa masuk. Kemudian yang kedua, di bagian kunci kontak, kunci stang lah. Kunci stang ini kalau dia masih bawaan aslinya, dia masih punya karet penutupnya. Tapi kalau sudah tidak ada, itu tadi kalau kita cuci dengan keran, dengan selang, biasanya air masuk dan menumpuk di bagian bawah. Kemudian lubang berikutnya ada di bagian ban serep. Vespa Super itu memiliki ban serep di bagian tengah. Kemudian ada di mainframe ini ada 2 lubang untuk pegangan bracket ban serepnya. Kalau itu dipasangin bracket ban serep, air itu tidak akan masuk. Tapi kalau tidak, nah ini salah satu sumber air masuk dan dia menggenang di bagian bawah. Alhasil di bagian mainframe bagian tengah ini, inilah bagian yang paling krusial yang sering banget hancur, termakan apa sebutnya, korosi. Dan di Vespa depan gue ini sudah mengalami pembaruan, di mana bagian deck ini sudah 100% diganti, kemudian bagian tengahnya hampir 70% sudah mengalami peremajaan. Nah setelah itu
dari bagian tengah ke bagian pinggang ke belakang. Nah, Vespa pada bagian pinggang ini sering banget terjadi patah. Karena itu tadi, dia pertemuan antara lubang arem mesin Vespa dengan roda. Jadi mau tidak mau ini sumber air ini dia menggenang di bagian ini. Sehingga sering banget terjadi patahan di sini dan di sebelah kanan. Sebelah kanan itu segaris lurus biasanya sama kuncian tepong. Lalu kita geser lagi bagian ke belakang, itu di bagian kolong. Bagian kolong gua nggak bisa kasih tahu teman-teman teman-teman di bagian mana. Cuma kalau kalian masuk ke bagian dalam, Vespa itu menyediakan ruang untuk air menginap di dalamnya. Dan itu jarang banget dibersihin sama teman-teman. Dan disitulah bagian dudukan shock inilah yang sering banget hancur. Jadi biasanya kalau sudah hancur itu tembus ke bagian sini dan sebagian sini. Karena di dalam ini ada kantong gitu. Dan itu jarang banget sering dibersihin. Dan bagian korosi yang paling sering berikutnya adalah di bagian stop lamp. Di Vespa ini sudah hampir mengganti bagian buntutnya. Jadi ini hampir baru semua dan ini sudah diganti. Jadi stop lamp ini ada lubang di sini. Dan itu nggak nutup kemungkinan air masuk dan bertahan di lubang stop lamp itu tadi. Biasanya kalau Vespa-Vespa yang kita lihat natnya sini sudah pada habis dan ke bawah itu udah nggak ada natnya, yaitu karena itu tadi, karena itu bagian nyepretnya lumpur kan adanya di belakang dan jarang banget dicuci, ya alhasil itulah. Nah mungkin nat-nat ini salah satu concern juga di Vespa, gimana Vespa ini biar terlihat otentik lah. Karena nat-nat ini salah satu bagian estetika dari sebuah Vespa itu sendiri. Dimana jarak nat yang plat yang bertumpuk, kemudian dari sistem pengelasannya, itu salah satu nilai pemanis yang menurut gua punya nilai value yang cukup besar gitu loh saat kalian membangun Vespa itu tadi. Karena nggak nutup kemungkinan kok tukang cat membentuk nut ini dengan dempul, dan itu sah-sah aja menurut gua. Tapi balik lagi, kalau kita merasakan ini nilai value-nya, atau kita balik lagi kepuasan kita membangun sebuah Vespa, kenapa nggak kita koreksi dari awal. Nah selanjutnya itu di bagian tangki. Oke, ini kebetulan tangki Vespa Super ini bermasalah, pas banget bermasalah. Tangki itu suka bermasalah di bagian tutupnya. Ini suka banget bocor atau kentop di bagian ini atau patah. Nah, di tangki yang gue pegang ini sepertinya kasusnya ini bocor dan patah. Oke, makanya ini ada pengelasan di sini, dan biasain banget kalau kalian ngelas, minta tolong ke tukang lasnya, tolong sekalian minta dibersihin bagian dalamnya. Karena apa? Karena itu salah satu sumber penyakit yang ada di Vespa. Gitu. Kemudian bagian berikutnya itu adalah bagian tepong. Ini tepong sebelah kiri. Nah, biasanya di Vespa penyakitnya itu ada di kaitan belakang. Ini kalau teman-teman bisa lihat, kaitannya ini kaitannya ini sudah gantian. Dia aslinya besi utuh. Dan ini biasanya habis. Karena besi plat belok ini beradu dengan plat bodi yang ada. Dan di bagian bawahnya, kenapa ini ada bekas lasan? Balik lagi. Di sini ada nut yang melipat di bagian tepong bagian bawah. Dan disitulah sumber air dia menggenang di bagian tepong itu dan jarang banget kita bersihkan. Makanya kenapa di bagian tepong itu suka habis bagian dalamnya. Dan kemudian ini Vespa ini tepongnya oke banget, jadi minim banget di kenteng, kondisinya juga oke. Ya, ini nilainya 8,5 lah untuk sebuah tepong Vespa Super tahun 74.
lo tepong bagian kiri. Oke, ini salah satu tepong yang selalu memiliki kasus cukup besar. Oke, di bagian bawahnya tepong ini sudah mengalami penggantian plat. Kenapa? Karena posisi tepong sebelah kiri itu dibaut dengan bodi utama. Dibaut. Total bautnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 baut. Dan ini ditutup karet. Tidak nutup kemungkinan karet yang menempel ke bodi itu tidak memiliki kerapatan yang baik, sehingga air yang masuk dan melewati bodi dia menggenang di bagian dalamnya. Nah, itulah yang menimbulkan korosi di bagian bawah tepong sebelah kiri. Dan terlebih lagi biasanya kancingannya ini pada patah. Oke. Kemudian di bagian tutup biasanya itu cuma kalah di kancingan atas sebelah sini dan di kelingan bagian atas pas bagian tutup. Jadi menurut gua itu bagian-bagian yang harus diperhatikan. Ada satu lagi spakbor, tapi karena spakbornya sama pemilik Vespa ini belum diambil, jadi gua juga nggak bisa nerangin. Tapi sama aja di bagian spakbor itu intinya nut bagian tengahnya dia tuh tumpuk, kemudian posisi presisi spakbor itu harus benar aja, karena kalau spakbor terlihat, sekalian suka pernah lihat Vespa yang agak spakbornya agak dongak, bahkan ada yang nyelup. Menurut gue ya nggak benar juga gitu kan. Mungkin ada tambahan lagi dari teman-teman, bagaimana cara atau bagian apa aja yang paling krusial di Vespa saat kita mengelas atau saat memulai proses restorasi. Jadi bisa sama-sama kita diskusi di kolom komentar, biar semua sama-sama kita jadi tahu bagaimana caranya melestarikan Vespa yang ada di Indonesia ini. Sekian dari gue, mari bervespa, mari berkarya. Dadah!